dengan hati. Makanya gak banyak uangnya, tapi hidupnya sederhana. Mandinya pakai gayung. Katanya, Swiss itu memang indah, tapi keindahan tidak selalu berarti kebahagiaan. Indonesia. Like, I'm not even kidding. So I had great working conditions, great salary, but all I could think of is going to Indonesia. I left Switzerland to move to Indonesia, and honestly, part of me still can't believe I did that. Switzerland gave me a beautiful life. It gave me comfort, it gave me safety, it gave me financial wealth. Banyak orang berpikir, kalau sudah tinggal di negara maju, hidup pasti sempurna. Gaji besar, jalanan rapi, fasilitas lengkap, dan semuanya serba mudah. Namun apa jadinya jika ternyata ada bule yang justru meninggalkan itu semua dan memilih tinggal di Indonesia? Mereka bilang di negara kami semuanya ada, tapi kami kehilangan rasa hidup. Sedangkan di Indonesia, hal sederhana justru terasa sangat mahal bagi mereka. Seorang bule asal Swiss ini justru meninggalkan negaranya dengan segala fasilitas dan gaji besar itu. Orang-orang bahkan menyebutnya aneh. Di saat orang luar atau bahkan orang Indonesia pengen banget gitu tinggal dan kerja di Swiss, dia justru meninggalkan negaranya dan memilih tinggal di Indonesia. I left Switzerland to move to Indonesia, and honestly, part of me still can't believe I did that. Switzerland gave me a beautiful life. It gave me comfort, it gave me safety, it gave me financial wealth. The kind of life that people spend years trying to build, and that's what made it so confusing. Because on the inside, everything felt good and right, but on the outside, something just felt disconnected. And maybe you felt that too, where your life makes sense on paper, but there's something that feels not right in your soul. And I know I may be sounding right here, but I genuinely felt God was telling me to do that. Not dramatically, but just a quiet feeling that you just cannot shake off. And honestly, I ignored it for a while because it made zero logical sense. Why would you leave Switzerland to move to Indonesia to teach kids? But eventually I realized something. The more I ignored the pull, the more I got disconnected from myself. And weirdly, that's when I became alive again. Because comfort and peace are not always the same thing. Switzerland gave me comfort, but obedience gave me peace. Seorang bule wanita asal Swiss juga melakukan hal yang sama. Dia memilih tinggal di Indonesia, padahal pekerjaannya di negaranya mampu menghasilkan gaji bersih hingga 200 juta per bulannya, yang didapatnya dari seorang guru bahasa Inggris dan penerjemah. Dia tidak peduli tentang itu, yang dia tahu adalah mau menuju dan tinggal di Indonesia. Katanya, aku di Indonesia bukan untuk menghasilkan lebih banyak. Memang macam ni ke sikap orang dekat Indonesia ni? Cikgu ni 2 hari ni dah, berapa hari ni dah di Indonesia, semalam di Bandung dan hari tu di Bandung, hari ni cikgu di Jakarta dan esok cikgu masih di Jakarta juga. Apa sikap dia orang lembut sangat, sopan santun, tata susila, customer service yang on the top. Ya Allah, di kemana-mana kita pergi, kita pula rasa segan kalau kita nak tunjukkan muka macam ni. Kita kena tahu dah ni bila kita kat sini. Sebab dia orang mana-mana tempat pun semua always smile dan bercakap lemah lembut, sopan santun. Kita ingat orang kita dah paling okey dah, tapi dekat sini, ya Allah, on the top. Dia macam berkali-kali ganda dekat seluruh negara ni. Ibaratkan macam semua tempat hotel. Kan dekat hotel kita selalu tengok orang senyum-senyum, customer service dia, hospitality dia on the top kan. Tapi kat sini dekat luar pun macam tu. Sampai kan cikgu pergi ke restoran, ada restoran tu kalau dekat Malaysia lah, kalau cikgu pergi dekat restoran, bila cikgu pergi dekat restoran, kalau lambat Gue udah tinggal cukup lama di Indonesia, tapi sarapan Indonesia bikin gue menyerah. Setiap pagi bubur ayam di sini, bubur ayam di sana, bubur ayam lagi. Itu yang bikin sarapan Indonesia cari salah satu yang paling membosankan sarapan di dunia. Tapi akhirnya gue menemukan solusi. Sop jagung. Sekarang kalian memarah sama aku atau kalian setuju? Jangan iri dulu, Malaysia kini tinggal selangkah lagi menyandang status negara maju. Kok bisa sementara Indonesia masih membidik tahun 2045? Menurut laporan Bank Dunia yang dikutip Kompas, Malaysia kini sudah sangat dekat memenuhi syarat sebagai negara berpendapatan tinggi. Salah satu indikator utamanya adalah pendapatan nasional bruto atau Gross National Income, atau kita sebut GNI, per kapita. Jika melewati ambang batas yang ditetapkan Bank Dunia, sebuah negara bisa masuk kategori negara berpendapatan tinggi. Malaysia berhasil mendekati target itu berkat pertumbuhan ekonomi yang stabil, investasi yang terus mengalir, serta ekspor produk bernilai tambah seperti semikonduktor dan sektor jasa modern. Sementara itu, Indonesia masih menargetkan menjadi negara maju pada 2045, bertepatan dengan 100 tahun kemerdekaan. Tantangannya pun tidak ringan, mulai dari peningkatan produktivitas, kualitas SDM, hingga mendorong industrialisasi yang lebih kuat. Kalau Malaysia resmi naik kelas menjadi negara maju, menurut kamu apa pelajaran terbesar yang bisa diambil Indonesia? Tulis pendapat kamu di kolom komentar dan jangan lupa follow untuk update ekonomi dan kebijakan publik.
Guys, ini ada info yaitu viral ya, netizen Malaysia ya, ejek Jakarta, tapi langsung terkejut guys. Ya, ini kira-kira infonya seperti apa? Buat kalian baru mampir, jangan lupa nih bantu subscribe channel terbaru aku yaitu DDKV Reaction ya. Di sini akan membahas terkait info-info terkait Malaysia gitu, Kuala Lumpur, Jakarta ya, pokoknya antara Malaysia dan Indonesia ataupun Korea ataupun luar negeri lah pokoknya nama gitu guys ya. Nah ini kita lihat seperti apa info-infonya, kita lihat ya, kita reaction bareng-bareng guys infonya, dan kita tonton guys. Akan memperlihatkan perbandingan yang sedang ramai diperdebatkan netizen dan membuat banyak orang berubah pikiran. Guys, kalau tak suka Malaysia, tak perlulah sampai buat perbandingan pelik-pelik. Okey, saya orang Malaysia. Kalau di Indonesia ni kita tengok dia punya layanan mesra customer service kepada pelanggan memang 5 bintang. Malaysia tak boleh challenge. Kota Jakarta dinobatkan sebagai kota terpadat di dunia mengalahkan Tokyo, nggak heran. Kat di Kelapan, kat Jakarta, try explore Blok M. Orang Malaysia yang tak tahu, ni hotel paling dekat dengan Blok M. Stereotip orang Kuala Lumpur kalau ke Jakarta pasti nginepnya di Tamrin City. Itu bisa. Tuh, selamat hujung minggu memenuhi undangan. Di hotel mewah di Kuala Lumpur. Di Kuala Lumpur. Di Jakarta. Saya kadang merasa tidak adil di saat melakukan analisa dan perbandingan lalu lintas antara Indonesia dengan negara-negara maju seperti di Eropa. Migrasinya astaga, itu aduh parah banget, orangnya tuh berbanyak dan dari petugas imigrasinya juga nggak banyak gitu loh, jadi nggak sesuai lah, nggak balance. Catat ya nomor, nama busnya apa, ini bus babi banget. Pernahkah Anda membayangkan seseorang mengejek sebuah kota habis-habisan, tetapi justru berubah kagum ketika melihatnya secara langsung? Inilah yang sedang ramai diperbincangkan di media sosial. Sejumlah video viral memperlihatkan perdebatan panas antara netizen Indonesia dan Malaysia mengenai perbandingan Jakarta dan Kuala Lumpur. Bahkan ada video yang memperlihatkan seorang netizen Malaysia menyebut Jakarta tidak ada apa-apanya dibandingkan Kuala Lumpur. Ia mengatakan Jakarta masih seperti hutan karena memiliki banyak pepohonan. Ucapan tersebut langsung memancing ribuan komentar dari netizen Indonesia yang merasa pernyataan itu tidak sesuai dengan kenyataan. Namun menariknya, cerita berubah total ketika sejumlah wisatawan Malaysia benar-benar datang dan berkunjung ke Jakarta. Sesampainya di ibu kota Indonesia, banyak dari mereka justru mengaku terkejut melihat ukuran kota Jakarta yang jauh lebih luas daripada yang mereka bayangkan. Gedung-gedung pencakar langit membentang di berbagai kawasan, pusat bisnis terlihat sangat ramai, kawasan perbelanjaan modern berdiri di hampir setiap sudut kota, sementara jalan-jalan utama dipenuhi aktivitas masyarakat dari pagi hingga malam. Jakarta nggak ada apa-apa sama Kuala Lumpur. Jakarta banyak pohonnya seperti hutan. Jalannya berantakan kalau kayak tatar. Lu Jakarta mana? Jakarta mana? Kuala Lumpur itu. Nih gua kasih tahu, Kuala Lumpur tuh cuma nih segininya Jakarta nih. Nih, lu mainnya ke empang-empang kali, ke kali-kali pojokan-pojokan sana. Alah, di Malaysia juga di pojok-pojokan sana juga banyak rumah-rumah jelek lu. Lu mainnya jangan di situ, di pusat Jakarta. Jakarta Pusat. Nih, gua sebutin nih, lu ke situ ya. Sudirman, lu ke situ. SCBD, lu ke situ. Menteng Kemang, lu ke situ. Sudirman deh lu ke situ. Ini Kuala Lumpur dibandingin Sudirman. Ya elah, nih seiprit doang, kecil. Lu kapan ke Jakarta, kapan? Paling 30 tahun lalu. 30 tahun lalu. Terus imigrasinya di Jakarta itu cepet, nggak lama. Bahkan imigrasi di Malaysia tuh lebih lama daripada Vietnam, gue tau aja. Buset, capek gue berdiri bener swear, kewer-kewer, lama. Kewer-kewer. Perbaikin nggak apa? Kasihan tahu orang-orang dari luar negeri masuk imigrasi di Malaysia kelamaan. Indonesia mana ada, cepet. Dan airportnya, lu tau nggak airport di Jakarta? Sorry to say ya, lebih bagus daripada Malaysia. Jauh. Yaudah ya, dah, thank you. Bahkan beberapa wisatawan Malaysia dalam video yang beredar mengatakan bahwa Jakarta terasa jauh lebih besar dibandingkan Kuala Lumpur. Mereka mengaku membutuhkan waktu cukup lama hanya untuk menjelajahi sebagian kecil wilayah Jakarta karena luasnya kawasan metropolitan tersebut. Tuh kan ya. Nah, Mbak bekerja kan? Nah ini ada lagi pelayanan di Indonesia, bikin warga Malaysia ini betah datang ke Indonesia ya. Pelakuan begini kalau di Malaysia hanya Sultan yang bisa, katanya gitu guys. Pergi ke Indonesia kan, bila sampai je dekat tu, sampai dekat hotel. Selamat siang Pak, macam tu dia. Selamat siang Pak, silakan Pak, dia tu. Saya kata, gila tu, kita nak dapat macam tu kat Malaysia ni, gajo tu. Selamat siang Pak, silakan Pak. Driver kan, supir naik kereta, dia pakai baju batik Jawa dalam kereta. So kita turun kat tempat makan kan, saya suruh dia bawa tu kat tempat makan dia sedap. So dia berhenti kat situ. Saya pun ajak dia, Pak, mari kita makan sama. Tak apa, aman Pak. Saya dalam mobil aja Pak. Di mobil aja Pak, aman Pak. Tak turun dia.
Kau banding dengan driver kita kat Malaysia. Dia sama konyang dengan bos saya tu. Nampak tak? Silap-silap kan, bos pun tak makan. Bos tak makan, dia yang makan dulu. Aduh tuan. Aduh, tu Malaysia. Tapi nak tunjukkan driver dia macam tu. Dia duduk tegak dalam. Tuh ya, pujian dari warga Malaysia ya terkait ramahnya ya orang Indonesia gitu ya. Di lain, sejumlah wisatawan Indonesia juga membagikan pengalaman mereka ketika berkunjung ke Kuala Lumpur. Sebagian menceritakan pengalaman positif, tetapi ada pula yang mengaku mengalami kendala. Beberapa mengeluhkan lamanya proses pemeriksaan imigrasi ketika tiba di Malaysia, sementara sebagian lainnya mengaku pernah mengalami pengalaman kurang menyenangkan saat menggunakan layanan transportasi atau menghadapi oknum yang diduga melakukan penipuan terhadap wisatawan. Tentu saja pengalaman tersebut bersifat pribadi dan tidak dapat dijadikan gambaran bahwa semua wisatawan akan mengalami hal yang sama. Setiap kota memiliki kelebihan dan tantangannya masing-masing. Catat ya nomor, nama busnya apa. Ini bus babi banget. Seperti yang sering gue bilang, kalau pelayanan di Malaysia itu emang parah banget, rasanya kayak muka lo dilemparin tai. Pelayanan di sini emang bener-bener minim manner. Jadi gue beli bus dari KL Central ke KLIA Airport itu pakai aplikasi Red Bus. Karena gue beli yang Airport Coach sesuai dengan nama bus tadi, ya gue nyamperin dia dong. Kalau tahu dia di dalam bus main handphone gak jelas gitu, gue diabaikan gitu aja. Gue udah ketok-ketok, padahal ujung-ujungnya gue dimaki. Dibilang katanya depan lah, depan sana gitu-gitu. Akhirnya ada bus yang udah berangkat, namanya tuh Suasana Edaran lah. Karena gue nggak beli yang Suasana Edaran, ya gue nggak mikir ke situ anjir. Terus gue tanya konter lah, kata orang konter yang pukul 1 tuh udah jalan, baru aja jalan. Ya gue tahu udah jalan, tapi kan itu bukan bus gue, itu yang jalan Suasana Edaran. Sedangkan bus yang gue beli adalah Airport Coach. Akhirnya apa, gue males ribut, akhirnya gue beli lagi. Jadi tiket yang di Red Bus itu angus, nggak jelas. Minimal kasih tau gue baik-baik, nggak main handphone, ngabaikan customer dan memaki gue nggak jelas kayak gitu. Gue ngerasa dilempar tayu, muka gue tuh aneh banget. Pelayanan bus di KL Central ini, semoga kalian semua good luck, nggak ada yang ketipu kayak gue. Guys, buat kalian yang dari Kuala Lumpur mau ke Jakarta, pokoknya yang mau pulang lah dari Kuala Lumpur itu harus prepare maksimal. Ini maksimal ya, maksimal 3 jam sebelum, kalau bisa 4 jam, karena tadi gue tuh udah 3 jam sebelum udah sampai sini dan pas di check-in sih masih lancar ya, tapi imigrasinya astaga itu aduh parah banget, orangnya tuh bener-bener banyak dan dari petugas imigrasinya juga nggak banyak gitu loh, jadi nggak sesuai lah, nggak balance. Terus kan emang udah nggak balance ya. Nah terus di proses imigrasinya itu juga nggak sebentar, walaupun kita keluar dari Kuala Lumpur, ingin meninggalkan Kuala Lumpur, tapi bener-bener kayak ada beberapa menit lah, bahkan ada yang sampai di sebelahnya tuh udah 5 orangan yang udah lewat, tapi dia tuh masih lama banget. Dan itu nggak cuma 1 orang, itu banyak banget yang kayak gitu. Jadi pokoknya kalian harus 4 jam 5 jam sebelumnya. Nah gue tuh lihat di FYP TikTok tuh banyak banget juga yang bilang kayak gitu, tapi di KLIA 2, karena apalagi kan kalau kayak Air Asia kan dia ditimbang dulu ya semua koper kabin. Nah gue kira tuh di KLIA 1 tuh nggak separah ini lah, tapi ternyata sama aja guys. Pokoknya kalian wajib banget prepare 4-5 jam sebelum keberangkatan kalian, sebelum boarding. Perdebatan antara Jakarta dan Kuala Lumpur sebenarnya bukan hal baru. Kedua kota sama-sama menjadi pusat ekonomi penting di kawasan Asia Tenggara. Keduanya juga memiliki perkembangan infrastruktur yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Namun yang menarik dari viralnya video-video ini adalah bagaimana persepsi di media sosial seringkali berbeda dengan pengalaman nyata ketika seseorang datang langsung ke sebuah kota. Tuh kan ya, gimana menurut kalian guys setelah melihat infonya ya? Netizen Malaysia ejek Jakarta tapi langsung terkejut tuh ya, viral ya. Mungkin kalian punya reaction atau komentar seperti biasa dan kalian bisa tulis di komentar gitu ya. Terima kasih yang sudah hadir, terima kasih yang sudah bantu subscribe channel Dede Cafe Reaction ya. Tentunya kita akan bertemu kembali di video selanjutnya. Saya selalu buat kalian dan see you guys.